Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, di gerbang bait suci. Ayat renungan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk beribadah ketika mereka melihat di gerbang indah seorang yang lumpuh sejak lahir yang rindu melihat Yesus agar ia bisa disembuhkan. Ia membujuk beberapa teman untuk membawa dia tiap hari ke bait suci, kalau-kalau ia bisa bertemu Yesus. Tetapi kemudian ia mengetahui bahwa Yesus telah disalibkan. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang lumpuh ini meminta uang. Petrus menyatakan kemiskinannya, tetapi memberikan apa yang ia miliki, kemurahan dan kuasa Kristus. Lebih daripada itu, ia mengangkat si lumpuh itu dengan tangannya dan membantu dia berdiri tanpa rasa sakit. Orang-orang yang ada di situ melihat apa yang terjadi, dan mereka mendengar dengan jelas bahwa penyembuhan itu telah dilakukan atas nama dan kuasa Yesus dari Nazaret yang telah dibangkitkan Allah dari kematian. Orang yang disembuhkan itu mengikuti Petrus karena sukacita. Sementara orang banyak dengan cepat berkerumun. Petrus memberikan khotbah hebat lainnya tentang Mesias yang disalibkan dan telah dibangkitkan. Meskipun dengan adanya keajaiban ini, para imam dan penguasa mempertahankan kekerasan mereka dan mereka menahan Petrus. Hari berikutnya, para penguasa, tua-tua dan juru tulis bertemu untuk persidangan. Petrus tidak lagi menurutkan kata hati dan percaya diri seperti yang mereka kenal dulu. Gantinya, ia membela dirinya sendiri dan Tuhannya dengan baik. Pokok pikiran. Murka Allah tidak dinyatakan terhadap orang-orang berdosa yang tidak bertobat hanya sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, tetapi karena panggilan untuk bertobat. Mereka memilih untuk meneruskan perlawanan, mengulangi dosa-dosa perlawanan yang lalu, dalam terang yang telah diberikan kepada mereka. Kalau para pemimpin Yahudi telah menyerah kepada kuasa Roh Kudus, mereka akan dimaafkan, tetapi mereka bertekad untuk tidak menyerah. Dalam cara yang sama, orang berdosa oleh perlawanan terus-menerus menempatkan dirinya sendiri di mana Roh Kudus tak dapat mempengaruhinya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 52. Pelajaran malam ini, tiap keputusan yang kita buat hari ini, baik atau jahat, mengakibatkan mudahnya kita membuat keputusan yang sama di kemudian hari. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kami dan ada tekad untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Biarlah tuntunan Roh Kudus dapat membuat hati kami terbuka untuk dapat dirubah oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.